mendapatkan 1000 budak di mata Allah Subhanahu wa taala. Wassalamu ala alim, dengan salaman dengan para kiai-kiai yang datang, salaman sama Mbah Aziz, Mbah Qayyim, Mbah Nafsul. Salaman saja wassalamu ala alim khairul laka min alfi farasin alladzi tasaddaqta fi sabilillah. Lebih baik bagi panjenengan daripada jenengan punya 1000 budak. Jenengan sapi hasil penjualan itu jenengan sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jenengan di malam hari ini memandang wajah para ulama, memandang wajah para alim di peringatan nuzul Quran. Dan saya mengatakan man nazara ila wajhil alim nazratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala illa nazra maka yasbiru lahu ila sunan. Barang siapa orang yang datang di majelis ilmu, khususnya yang diadakan di malam nuzul Quran, kemudian di sana memandang wajah kiai-kiai yang datang di tempat tersebut, orang alim yang di tempat tersebut, maka wafiqul liqatrokin, setiap satu kedip jenengan memandang, Allah menciptakan satu malaikat yang tugasnya hanya untuk beristighfar bagi panjenengan sampai hari kiamat. Maka insya Allah datangnya panjenengan di majelis ini menjadikan sebab kita semuanya menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, urusan Quran itu urusan yang sangat barokah sekali. Pokoknya kita membaca Quran setiap hari semampu kita. Ada satu kitab bagus berjudul Aulul Ma'bud, syarah dari Sunan Abi Dawud. Ada seorang sahabat namanya Sosok nikmatul ya Rasulullah, anak munafiki. Ya takat tu ya Rasulullah. Pulau itu sampun sepuh dari Nabi, sampun sepuh angin mau sebutkan kanjeng Nabi. Kira-kira kalau saya bisa jadi ahli surga itu caranya baca surat yang mana kanjeng Nabi? Ya soal Iqra salah saya bas baca 3 ayat yang depannya ada alif lam mimnya. Dicek alif lam mim dzalika kita, alif lam mim tanzilul kita, alif lam mim Allah. Waduh kanjeng Nabi, kata kanjeng Nabi, angel kanjeng Nabi. Ya sudah. Baca 3 ayat yang depannya ada alif lam ra-nya. Dicek. Waduh kata kanjeng Nabi. Kalau 3 ayat banyak kanjeng Nabi. Baca 3 ayat yang depannya ada hamimnya. Terus dicek ada hamim, wal kita dimubin hamim. Banyak sekali kanjeng Nabi, angel kanjeng Nabi. Ya sudah baca 3 ayat yang depannya ada tasbihnya. Subhanallahi ma subhanalladzi asra yusabbihu lillahi. Kanjeng Nabi angel kanjeng Nabi. Ya sudah. Diskon. Baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini gampang kanjeng Nabi. Maka soal membaca itu tiap dari 1 kali kanjeng Nabi dalam hadis sahih mengatakan aflaha wajib. Sungguh soal yang membaca idza zulzilatil ardu tiap hari itu dia patut menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sakit-sakit jenengan Bapak Ibu bacalah Al-Qur'an. Bapak Ibu dulu zamannya Pak Soekarno, Mbah Hashim As'ari, Mbah Ahmad Dahlan dulu di Rongga itu ada kiai doanya mustajabah sekali. Kiai itu terkenal sekali dan masyhur namanya Kiai Wal Takun. Kiai Wal Takun. Jadi kalau doa mustajabah. Nah, Kiai Wal Takun ini apa-apa yang dibaca, kenapa dijuluki Wal Takun? Karena apa-apa yang dibaca Wal Takun diakali di Wal Takun. Wal Takun mintum ummatin yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dikutuk semacam. Tapi karena istiqomah dibaca, akhirnya satu ayat itu menjadikan sebab dia menjadi orang yang sangat mulia dan mustajabah doanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Mbah Yai Pak Anggur, anjene Mbah Yai nopo? Mbah Yai Kulhu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran itu sangat luar biasa. Orang yang dia itu hatinya selalu rindu pada Quran, maka dia dimuliakan dengan kemuliaan sebagai berikut. Yang pertama, kanjeng Nabi ngendika, man qara al-Quran fastadhara fa halala halalahu wa harama haramahu adkhulul jannah. Barang siapa orang yang berusaha istiqomah setiap hari baca Quran, yang penting istiqomah masuk Quran. Maka dan dia berusaha mengamalkan isi Quran. Yang penting berusaha apa? Bukan berusaha. Maka adkhulul jannah, dia pasti menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Wa syafa'ahu bi asyri min ahli baiti wa istaujaban nar. Dan dia berhak memberikan 10 tiket, yang 10 tiket ini berhak diberikan kepada orang yang asli ahli neraka untuk digeret menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita semuanya semangat untuk membaca Al-Quran.
Bapak Ibu, orang tua yang anaknya sering baca Quran maka dia sangat beruntung sekali. Ada satu kitab bagus, namanya kitab I'anatul Talibin Hasyiah daripada Fathul Mu'in. Di dalam kitab tersebut dikisahkan karena waliyun min aulillahi ta'ala sholat. Ada salah satu daripada kekasih Allah atau orang yang ahli ibadah itu sholat istikharah. Aku ingin tahu Ishwailah ta'ala bi qabri, apa yang Allah lakukan kepada orang-orang di dalam alam kubur. Kan alam kubur itu orang ngapain? Ternyata dalam istikharahnya, dan ini pasti mimpinya oleh Imam Batir Syato dengan kitab I'anah. Artinya mimpi ini sahih. Nah, ternyata apa? Yang tadi lunak, semua orang di dalam alam kubur itu menunggu kiriman pahala dari yang masih hidup. Semuanya menunggu. Akhirnya tiba-tiba ada zaujain. Zaujain itu ada suami istri. Suami istri itu fi martabatil a'la, fi a'lis sarair, ditaruh oleh Allah di dua singgasana yang sangat indah sekali. Ditanya, ya pulang, bagaimana? Di ayyi sababin kuntum ahadil manzilah. Mas, Pak, Mbak, Bu, sampai kok bisa mulia seperti ini tuh apa resepnya Bapak Ibu? Bapak Ibu mengatakan, wahai fulan, wahai kiai, indana ibnun fitor fisuk barikul khubsi. Pulau gadah anak lanang, kasih sugeng, dia di pojok pasar menjual roti. Anak pulau bukan hafal Quran, tapi anak pulau hafal-hafalnya dibaca Quran setiap hari dan dikirim pahalanya kepada bapaknya dan ibunya yaitu saya. Terus saya itu Pak, besok pagi ketika saya mios, anak tadi, kiai tadi itu mengajak, benar nggak di pojok itu ada anak muda yang jual roti? Ternyata ada. Karena fitur visu barikul khubsi, ada laki-laki jualan roti dan dia itu mulutnya dremimil membaca yang dihafal. Mas, anta fulan bin fulana, abuka wa ummuka fi makbaruna, bapakmu dan ibumu di kuburan sana. Dari mana kita tahu? Diceritakan bahwa bapak ibumu sekarang mendapatkan kemuliaan yang agung di dalam kuburnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kamu membaca sehafal-hafalnya. Ternyata orang ini Roman wallahu a'lam hafalnya surat Al-Qul a'udzu birabbil. Jadi karena dibaca terus-menerus, akhirnya orang tuanya mendapatkan kemuliaan yang sangat agung di dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran itu tidak bisa dibarengi dengan maksiat. Orang kalau dia ahli maksiat agak sulit untuk menjadi ahli Quran. Contoh, di Mesir ada ulama ahli qiraah Sab Asyar dan Masab Asyar. Di pondok saya di Robutul Muhibbin setiap malam tarawih menggunakan qiraah Asyar Kubro. Di Mesir itu ada ulama qiraah ahli qiraah Asyar Kubro, namanya Syekh Ibnu Jalla. Karena Syekh Ibnu Jalla koma di beliau pada suatu ketika berdiri di depan pintu rumahnya. Ditanya sama temannya Imam Ibnu Khalid, ya Syekh, Ishwai, kamu ngapain Syekh berdiri di depan pintu Syekh? Ro'aituhum, aku sedang melihat laki-laki yang berparas cantik. Jadi lihat ampol, terus ampol ya. Wong lanang sing wajahe ayu. Loh, ya Syekh, ma'rufta fil majmu' syarah hadits ila Nawawi hukum haram. Syekh, kamu jenenge enggak tahu memandang sesama laki-laki yang wajahnya cantik itu hukumnya haram. Tapi Bapak panggil jenengan Pak, nak merasa wajahnya cantik menurut Imam Nawawi wajib pakai cadar. Wajib pakai. Jadi fatwanya Imam Nawawi namanya apa? Si ulama tadi mengatakan ada kelindes. Ini cuma dosa kecil lah Imam Ibnu Khalid. So, orang ahli Quran menyebutkan dosa kecil. Maka beliau mengatakan, wa ma hasratu dzulm wal iqam illa ba'da 40 sanawat ma zala Allah ta'ala jami'a hidayah illa surat An-Nas wal Fatihah. Wahai temanku, 40 tahun setelah itu ditemu, wahai temanku, aku gara-gara menyebabkan dosa kecil saat itu tidak pernah mendapatkan azab dari Allah kecuali 40 tahun setelah kejadian itu seluruh hafalan Quranku itu diangkat dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali saya masih hafal surat An-Nas sama surat Al-Fatihah. Paham ya? Maka Quran tidak bisa dibagi dengan maksiat. Ada ulama ahli Quran Bapak Ibu bernama Imam Abi Yazid Al-Bustami, punya kitab berjudul Manhajul Hanif. Imam Abi Yazid ini karena bapak ibunya orang yang soleh, solehah,
semenjak umur 5 tahun sudah hafal Quran. Wa fi kulli lailatin shalla mi'ata rakaat. Setiap malam Imam Abi Yazid ini sholat tahajudnya 100 rakaat. Wa fi kulli lailatin khusmatan wahidah. Setiap satu malam satu kali khatam Quran. Nah, wa 'indama balagha al-ashra. Ketika Imam Abi Yazid umurnya menginjak 10 tahun, mau sholat tahajud baru 4 rakaat, kata ibadah syahidan. Imam Abi Yazid ini ngantuk sekali, ngantuk ketiduran. Esok ngantuk sama ibunya, ya Umi, lima asabaya Allah Ta'ala bihadir musibah. Kenapa biasanya saya itu enteng sholat 100 rakaat, tapi tadi malam baru 4 rakaat kok ngantuk, itu ada apa? Ibunya istikharah, ibunya mencari sebab, ibunya mencari apa sebabnya, enggak ketemu. Nah, istikharahnya ada jawaban. Ibunya didahului untuk pergi ke Sakifah, ke pinggir laut. Ternyata benar Pak. Ya bunayya ta'al, sini wahai anakku, qad akhtatu an ahdis sabun. Kemarin ibu itu ketika mencuci baju kamu tergesa-gesa, maka ibu keliru ngambil sabunnya orang lain. Karena kamu sholat menggunakan baju yang dicuci pakai sabun yang haram, maka kamu diberi berat untuk terus Quran, baca Quran dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, Quran tidak bisa dibandingi dengan manusia. Ada seorang panglima perang. Jadi Islam itu pernah kalau perang menangkan di zaman Abu Daulah, Umayyah dan Abbasiyah. Karena saat itu ada ulama ahli Quran yang terkenal gemoni mati. Namanya pun Imam Abdah bin Abdul Rahim. Abdah bin Abdul Rahim ini di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan orang yang hafal Quran, ahli Quran dan setiap hari selalu intimah dengan Quran. Abdah bin Abdul Rahim pada suatu ketika pergi ke Konstantinopel. Di sana melihat ada perempuan cantik, wajahnya terakhir sekali, namanya Masya Allah. Dan saat itu beliau tidak langsung istighfar, malah mengatakan, cuma dosa kecil, ada sesuatu. Jadi menyepelekan dosa kecil ahli Quran. Saat itu mulutnya mengatakan, ya fulana, kaifa amlikuki, bagaimana aku bisa menikah denganmu? Maka si perempuan tersebut mengatakan, bid'ah min dini, kamu harus keluar dari agama Islam baru bisa menikah denganmu. Gara-gara satu pandangan yang disepelekan oleh seorang ahli Quran, maka beliau mengatakan, ziltu, telah hilang seluruh hafalan Quranku, tinggal 2 ayat di surat Rubama yadul ladina bismillah. Dan punya mulai tamatawai bihimul amal basoto yang tinggal 2 ayat itu. Yang artinya adalah mungkin mereka tidak sadar bahwa mereka telah menimbulkan dosa kecil, maka mereka tersesat dalam sebuah kesesatan yang dibenci oleh Allah. Maka biarkan mereka makan, biarkan mereka bersegama dengan perempuan yang haram, biarkan mereka berbuat maksiat, maka pada suatu ketika mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maksiat Quran yang kedua tidak bisa dibarengi dengan maksiat. Tapi ya Allah itu ada ulama, mesti bilang masyhur, Imam Abu Thawr al-Aqbal, Imam Abu Thawr al-Bukhari. Jadi terkenal setiap hari paling tidak 4 kali khatam Quran. Pada suatu ketika beliau pernah menulis dalam kitabnya bahwasanya hurimtu syahrul lail mundu khamsat asyhur. Aku selama hidup pernah 5 bulan itu sulit baca Quran. Jadi sehari baca 1 kali saja berat sekali selama 5 bulan. Kenapa? Bidan bin azram tuh. Aku pernah melakukan satu dosa, gara-gara dosa itu kemudian 5 bulan Allah mengharamkan untuk memandang kemuliaan Al-Quran. Apa dosa itu? Ra'aitu rajulan yaqi fil masjid faqultu huwa mu'min. Aku melihat ada orang sholat di masjid, nangis-nangis, terus hatiku mengatakan, mulai cuma baca saja. 1 kali suudzon ternyata cukup menjadikan diriku 5 bulan diberi berat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, yang kedua, Quran jangan sampai dibarengi dengan maksiat. Yang ketiga Bapak Ibu, wa yuzakkihi wa yu'allimuhumul kitab. Kalau kita ingin menjadi orang yang mulia karena Al-Quran, yang ketiga adalah harus yu'allim, harus belajar pada guru. Jadi kan jangan sampai tidak belajar Quran pada guru, bahaya. Kalau nanti mau tahun berapa di Prosote, Pak ini juga di Binsulan ini, Prosote. Kalau jenengan tidak berguru, maka kemungkinan bacanya banyak keliru. Contoh, iya karena aku
iya nasta'in, yaknya itu tasydid. Nah, jenengan boten berguru, tidak belajar ke MUI, tidak belajar ke Kemenak, mungkin bacanya adalah ya karena itu dua ya karena nasta'in. Ini fatal. Jenengan tidak punya tafsir Ibnu Katsir, dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, kalau pakai tasydid itu maknanya aku juga Allah. Hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepada Allah kita tidak perlu. Tapi Bapak Ibu benar belajar Quran kepada guru, mungkin bacanya ya karena aku juga ya karena artinya apa? Aku juga untuk asyams. Hanya kepada wahai sinar matahari kami menyembah, hanya kepada wahai sinar matahari kita minta pertolongan. Nauzubillah ini. Maka harus ngaji biasanya bukan di Kota Surakarta ini salah satu kota yang sangat luar biasa. Ada disertasi S3 di Jerman, di Berlin of University di Jerman. Itu mengatakan bahwa kota Surakarta ini salah satu kota kalau dia ngaji paling senang. Itu kota Surakarta. Karena itu juga semangat. Ini hasil disertasi dari penelitian disertasi doktor di Berlin. Karena juga semangat dia ngaji. Tapi nanti kita harus angin. Disertasinya juga itu. Rasulullah ini paling semangat, apalagi kalau ngajinya di tempat-tempat yang extraordinary gitu. Di tempat-tempat yang mewah seperti di kota itu harus semangat dulu. Jadi hasil disertasi orang Berlin meneliti kota Surakarta dari Karangan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Quran harus berguru, nggak bisa kalau ngaji sendiri. Kalau ngaji sendiri bahaya. Kalau itu beberapa kali bertemu dengan teman-teman Nabi dan apa sih sebenarnya? Oh ternyata sederhana baca Quran. Kalau turun musyrikin kafatan, kama ikut dilakukan kafat. Itu bunuh orang kafir, bunuh orang kafir. Itu kan jelas Pak Mustaqim. Di Quran kita disuruh membunuh orang kafir, membunuh orang kafir. Kita harus tahu ayat ini dalam berbagai tafsir maksudnya adalah ketika dalam keadaan perang maka kita diperbolehkan membunuh orang kafir. Bukan semua tafsir jawabannya sama. Nah, ini makanya bahaya kalau orang baca Quran pakai terjemah. Kanjeng Nabi sudah mengingatkan berkali-kali. Mangkula fil Quran diroki, faliyatabawa maq'adahu minan nar. Dan siapa orang baca Quran kok dijelaskan pakai terjemah, maka enggak usah lama-lama tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya. Kemarin ada anggota DPR X itu nanti Pak, agamanya apapun, kepercayaannya apapun kepercayaan, maka dia berhak mulia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya sedang malam ini sama Mbak Rosa berdoa ini. Ternyata memang bukan salah kalimatnya si beliau. Ada kalimat di Quran. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabina man amana billahi wal yawmil akhir. Ayat ini menjelaskan Nasrani yang Yahudi, Sabi, Kristen, Katolik, agama apapun itu berhak menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul salah. Cuma ayat ini sudah ditahrif, dinasih, mansuh dengan ayat baru. Inna indallahi tentunya panjang penjelasannya kenapa bisa diperbarui. Maka jangan sampai jenengan baca Quran pakai terjemah. Contoh yang lain. Beberapa waktu lalu tadi sudah difatwa sesat MUI Bapak Ibu. Ada orang di Kabupaten sebelah sana itu ngaku menjadi nabi. Namanya pun Nabi Rahmat. Ada bilang ya Nabi Rahmat. Nah, kalau ini sesuatu yang mengaku jadi nabi, di Quran kan jelas. Di Quran kan Nabi Muhammad itu bukan menutup para nabi. Maka Muhammadun ada ahadiyah bijari biwala Rasulullah khotaman nabi. Kata khotam jenengan kamus itu kata khotam maknanya bukan penutup tapi maknanya adalah cincin. Kalau jenengan belajarnya tidak belajar kepada seorang kiai, maka kalau yakin jenengan memaknai kanjeng Nabi itu adalah cincinnya para nabi, bukan menutup para nabi. Kalau kita ingin memahami Quran, guru Quran tafsir itu paling buatan paham 19 bidang ilmu. Salah satunya menguasai qiraat sab'ah. Bahawani itu dalam kitabnya Faidul Barokah bisa Faidul mengatakan wa qala ta'dil bagi wa khataman wa khatimin nabi. Artinya apa?
kata khotam maknanya bukan cincin, tapi kata khotam maknanya adalah penutup. Artinya Kanjeng Nabi penutup para nabi, bukan dirinya para nabi. Jadi poin ketiga, kalau baca Quran harus ditunjukkan termasuk memahami isi Al-Quran. Kanjeng Nabi sudah mengancam berkali-kali. Ada 5 hadis yang beda-beda. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah orang yang ahli Quran seperti panjenengan seperti ini, jangan sampai mulutnya keluar kalimat-kalimat yang negatif. Apalagi kepada anaknya, apalagi kepada anak buahnya. Memang termasuk dosa besar dan baru kepada itu kerasan atasan. Gimana nih? Loh, coba. Saat ini kerasan kali zina itu dosanya kemudian. Annal ghibah ta'syadu min zina. Oke. Kerasan kali zina itu dosanya gede kali zina. Bahkan ada satu kitab berjudul Dakwah Nahdiyah dikatakan la'an azniyahnya kamarah. Andai kan ada orang zina 100 kali dibandingkan menghibah 1 kali, maka dosanya lebih besar menghibah 1 kali. Nauzubillah ini. Padahal di dalam kitab tertentu dikatakan antara hibah ilal umarah, rasanya pemimpin itu dosanya lebih besar. Makanya kita tidak boleh mencaci, memaki, menghina atasan. Nauzubillah ini. Imam Hambali, beliau kata Syekh Muhammad Al-Maliki dalam kitab Syarhul Ummah, Ra'aitu Rabbal Izzati ma'amara. Aku pernah mimpi ketemu dengan Allah 100 kali, kata Imam Hambali. Mungkin gak mimpi ketemu sama Allah. Menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam 153 faktanya bisa mimpi ketemu sama Allah, bisa. Dan di mimpi ke-100 kata Imam Hambali, aku sudah nyiapkan pertanyaan. Nah benar di mimpi 100 aku bertemu dengan Allah dan aku bertanya, maaf dola takkan roba bihil takkan ribuan. Ya Allah, kira-kira amalan yang paling kau cintai di dunia itu amalan apa ya Allah? Allah mengatakan bicara dengan orang yang membaca firman-Ku itu yang paling suka. Bifahmin al-biwaifamin, apakah harus paham ya Allah atau cuma dibaca saja? Allah mengatakan bifahmin al-biwaifamin, paham atau tidak paham, yang penting baca Quran, maka itu orang yang paling mulia di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, maka kita semuanya harus semangat membaca Al-Quran. Orang yang ahli Quran, mulutnya harus dijaga, tidak boleh mengucapkan kalimat yang negatif. Bapak Ibu, tahun 2020 ini saya haji sak dunia yang tidak ada. 2020 sak dunia itu saya haji yang sudah 2020 pas corona nih. Loh, kok saya tidak bisa ya? Saat itu ada sama di telepon, Pak Saman, ini kalau belas gak ada yang haji berarti datang hari ya. Ada sama terus telepon adiknya atau adik kedua itu Gubernur Mekah terus siapa sekarang yang ada di Masjidil Haram? Ternyata di Masjidil Haram itu ada 1.000 kurang 1 sebenarnya. Kemudian ditelepon, Mas, tolong sampean sekarang haji sendirian ya Mas ya. Saya yang ini Pak, masuk ke Arafah, wukuf, sekedar, terus Mina, Mabit, kemudian Musdalifah, kemudian 5 jumroh dan seterusnya. Kalau saya dan seterusnya, sampai selesai. 2 tahun setelah itu ditanya, Mas, sampai itu kok bisa mulia, bisa haji sendirian, bisa haji sendirian itu apa? Kira-kira kamu apa? Lihat kamu apa? Kita setelah tadi, Al-Kamakol, ibuku seorang ahli Quran, ibuku syarat setruk. Para setelah ini sebelum ini setruk. Ibuku tak rawat, tak muliakan, kemudian tak bulan, tak muliakan. Detik-detik ibu kamu meninggal dunia, ibu mengatakan, aduh Allah, dan atufu fardan fil haram. Tak durhaki oleh besok sampai iso haji diraan Masjidil Haram. Ini gara-gara itu saya bisa haji sendirian karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tidak Bapak Ibu ya? Di Quran seperti jenisnya itu kalimatnya itu harus positif. Pak Abdul Mansudis, Syabdul Mansudis 2023 kalau panggil, 2023 panggil sedikit angkat ditanya sama orang, ya Syekh, biaya sabda bidil tahajud masjid. Kok jenengan bisa jadi ahli Quran, ahli qiraat, imam besar Masjidil Haram itu resepnya, tirakannya apa Syekh? Syekh Sudais mengatakan kurang lebih begini. Indama ra'itu, pas gua ada cilik, ya, sana keluar kecil cilik, umur 10 tahun.
Pulau itu suka jauh, suka lari-lari. Nah, jelas saat itu jauh wisratil autobahas datang menteri wakaf, menteri haji dan menteri agama di rumahku. Ibuku masak saya enak-enak, masak si marah-marah. Nah, ketika bapak ibu saya menyambut para menteri-menteri tadi, aku yang masih kecil seperti itu masuk ke ruang makan, terus semua masakan tak paling pasir sebenarnya. Kalau bapak ibu kamu beli, bayangkan Pak Wali Kota Semarang Rabu masakannya kotor semua. Salah. Ibuku marah luar biasa, tapi ibu saya seorang ahli Quran, seorang yang mulutnya tidak pernah keluar kalimat-kalimat yang buruk. Ibu saya dalam keadaan marah lalu mengatakan, aduh ya bunaya, batatufu. Aduh Allah ya bunaya, sataku lima malham barusan. Tak tunggaki oleh besok sampai bisa jadi imam besar Masjidil Haram atau jadi profesor ahli Quran. Ini gara-gara itu sekarang saya jadi imam besar Masjidil Haram dan menjadi seorang ulama ahli Quran. Oke Bapak Ibu, maka orang tua yang poin yang ketiga tidak boleh mengucapkan kalimat yang negatif pada saya juga. Kemarin bulan yang lalu sudah kemarin, pulau ngaji di daerah Cedak dalam Gunung Kidul. Itu tempat di mana hidupnya ibunya Pak Soeharto. Namanya pun Busyira, sebagai ibunya ini. Busyira nak tanggapi, nanti ditanggapi sama orangnya. Busyira, jenengan kok bisa punya anak yang top presiden 30 tahun lebih itu apa resepnya? Kira-kira apa Busyira? Dulu kita masih hidup ditanya. Terus dijalan sama Busyira, pulau niku selama hamil Soeharto setiap hari puasa dan aku mulutnya tidak pernah berhenti mengatakan satu kalimat ya Allah ya Allah ya Allah pengen anak dari rojo ya Allah ya Allah ya Allah pengen. Itu diucapkan Pak 19 hari harus seorang presiden 33 tahun lebih Soeharto. Nanti Bapak Ibu ya, ibu-ibu ini Mas Hamil mau apa Bu? Mungkin Hamil boleh ya Ibu ya. Lalu masalah di 2011 Pak Habibie kan itu Pak Habibie sempat diwawancarai. Pak Habibie, apa kira-kira ibu kamu kok bisa kamu itu jadi seorang yang cerdas sekali apa? Kata beliau beliau mengatakan ibu saya selama hamil saya tiap hari membaca Quran tidak kurang dari 10 juz. 10 juz. Di ibunya Pak Habibie, Pak Presiden Habibie. Kalau Pak Jokowi tahun 2020 sebelum ibunya meninggal dunia, ibunya Pak Jokowi ini kembali kalian Kiai Muhammadiyah Nabi. Perlu diceritanya sama beliau ke anak sama Kiai Muhammadiyah Nabi. Jadi apa ya dunia ibunya Pak Jokowi itu Bunoto mengatakan semenjak tahun 70-an saya dapat ijazah dari Bang Kiai Harusulu setiap hari baca Al-Fatihah 100 kali dan tak tambahi alitas 100 dan alhamdulillah Kiai Nabi sampai 2020 November itu saya setiap hari mulutnya setiap hari baca Al-Fatihah 100 kali dan alitas 100 kali. Desembernya meninggal dunia ibunya masuk. Maka panjenengan semuanya kalau ingin menjadi orang yang sukses jangan meninggalkan Al-Quran. Yang keempat, orang yang ahli Quran harus punya toleransi yang tinggi. Orang yang ahli Quran kalau punya toleransi banyak. Jadi terhadap perbedaan pendapat harus kemudian longgar. Makanya orang ahli Quran itu biasanya memiliki jiwa nasionalisme yang sangat luar biasa. Jadi kan kalau di Solo itu sampai Solo itu kota yang paling adem, kota yang paling nyaman, kota yang paling lembut, sopan. Kalau nak ngaji dari luar kota, apa itu kalau masuk daerah Banyumas dan Solo itu kalau ngaji ini akan baik, akan kopi ini, akan rokok ini. Terus panitia atau moga kiai kurang aku moga coklat kiai. Seperti itu. Ternyata bahasa kromo ingin merokok itu lebih omong. Aku tergolong itu kuliah. Saya satu di UMS terus saya satu lagi dia. Buat penjama bagi nanti rokok, dia beli rokok. Membuat coklat itu yang mau itu berbeda pendapat. Kalau itu dalam penelitian disertasi ada satu negara yang pulau kunjungi, namanya negara Syika. Di Syika ini ada fatwa menarik. Memang
Setiap pulau itu bikin berbagai mazhab isinya. Nah, sebetulnya ada orang apa? Di sana itu kalau ada orang main catur itu kena pidana. Main catur bahasa kami kan. Kenapa sih kok bisa kena pidana? Aku nggak ada kalau-kalaunya. Ngeten Ustaz. Kalau orang main catur, menurut kami itu bisa melupakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waduh, ini Bapak Menteri sekalian mana? Bersekat dari mana? Karena tegar lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, ini faktanya ulama Syiban. Tapi maknanya remeh memang betul. Dari sana ulama-ulama langsung main remeh biasa. Kalau mereka tidak, coba aja. Allah. Oh iya. Sangat juga. Nanti dia jadi faktanya unik. Ini komisi faktanya sangat lucu. Karena masyarakat juga. Faktanya sama. Makanya perbedaan pendapat itu memang harus kita akui. Mungkin kalau di Solo, kalau pertama kali kita Solo itu anda mulai gancuk itu misuh ya, gancuk kan beneran. Tapi pas pulau mau dapat gue itu biasa kalau kontrol itu gancuk biasa. Tapi ke Solo itu kalimat yang sangat bagus ya. Karena tadi Reza dari Boyo, gancuk itu sering bahasa Arab. Dari kata gak tinggalkanlah su inna nafsal amalu bisuk aja dan gak su tinggalkan aja kerantan yang terdiri dengan pecel dan gak su dan kalau ngaji ganti pengajian umum dalam rangka pendanjuan kota Surabaya. Tahu kan? Itu perbedaan yang satu daerah dengan yang lain mungkin. Apa itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seorang ulama di Quran harus mampu untuk menghormati perbedaan pendapat. Apalagi itu masalah fikih biasa. Sebenarnya masalah ditanya Pak, ada yang tanya juga di forum itu. Pak, sholat tarawih itu berapa rakaat sih Pak? Sahabat Imam Syafi'i, Hanbali, Hanafi, Maliki, Imam Ghazali, Imam Aqqam, Imam Fikrimah, Imam Muzadi, Imam Syiah. Kemudian ada 64 mazhab mengatakan akan juga berkaitan. Wafaluha bilatus rakaat. Paling sedikit tarawih itu 2 rakaat. Paling kata-kata yang terakhir benar-benar habis. Ada yang 8 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat itu kan merupakan fatwa dari ulama tertentu. Tapi aslinya tarawih dari garis. Lihat kan gini, aku saya begitu. Jadi soal musik, kamu saya pun itu bagi rohim. Konon sholat tarawihnya 100 rakaat. Lihat di Kediri Pak, saya pernah mondok namanya Bandar Kidul. Bahkan Mubasyir itu kalau sholat malam itu sholat sunnahnya 1000 rakaat. Kalau Kediaman itu sholat tarawihnya mulai pada Isya sampai jam 11, istirahat jam 1 sampai subuh. Ini sholat tarawih. Ini yang kapan-kapan berkombinasi untuk belajar. Sholat tarawih ke Temboro itu sepupu pulau mau beli kok. Sholat tarawihnya mulai isya tepat sampai subuh kurang setengah jam. Kenapa setiap malam 1 khataman Quran? Insyaallah. Kita mungkin yang ini Polri gitu kan kuat ya. Angkutan paling kuat angkutan saya tapi teman kita kuat teman. Kalian satu anak di surga. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kelima, Quran itu tidak akan pernah berkaya kalau dengan pakai untuk mencari dunia. Maka ternyata ulama Quran yang dia menggunakan Quran untuk mencari dunia. Contoh, maka semua ulama Quran pasti bekerja. Maksudnya ini ada tafsir 20 jilid namanya tafsir Az-Zajjaj. Siapa pengarangnya? Imam Az-Zajjaj. Kenapa ulamanya dinamakan Imam Az-Zajjaj? Tafsir Az-Zajjaj karena ulamanya kalau malam mengajarkan Quran sama qiraat, kalau siang jual beli kacang. Kacang itu bahasa Arabnya Zajjaj. Makanya tafsirnya terkenal di tafsir Az-Zajjaj. Ada tafsir lagi namanya tafsir Baladuri. Tafsir Baladuri bagus kayak gitu. Pengarangnya namanya Imam Baladuri. Kenapa dijuluki Baladuri? Apakah karena namanya Baladuri? Beliau itu kalau malah mendapatkan Quran, kalau siap beliau jual beli jambu mete. Jambu mete itu bahasa Arabnya Baladuri. Makanya tafsir yang terkenal dengan nama tafsir Baladuri.
Ada ulama namanya Imam Kufar Al-Kufar Asy-Syafi'i. Imam Kufar Asy-Syafi'i punya tafsir tentang kenapa kok dijuluki Imam Kufar? Karena ulama ini kalau mana mendapatkan Quran, kalau siap beliau jual beli kufar, gembok, makanya disebut Imam Kufar. Guru Qurannya Syaikhul Qadir Jilani namanya Imam Al-Warraq. Abu Bakar Warraq. Kenapa dijuluki Al-Warraq? Karena kalau malam mendapatkan Quran, kalau siang beliau jual beli kertas barokah. Kemudian salah satu ulama qiraah sab'ah namanya Imam Hamzah Al-Hazzaz. Kenapa dijuluki Al-Hazzaz? Karena kalau malam mendapatkan Quran, kalau siang jual beli gas LPG, gelas gas, bukan LPG, gas. Jual beli gas besarnya Hazzaz, namanya jadi Al-Hazzaz. Maka Quran ini tidak boleh dipakai untuk mencari dunia, nggak boleh, karena berkata bisa disahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, Quran itu akan lebih mudah kalau kita itu mengikuti riyadhah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya biar kita bisa menjadi ahli Quran? Enteng dari Quran itu bagaimana? Yang pertama, di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, hendaknya orang itu sholat 4 rakaat, 2 rakaat salat, 2 rakaat salat di hari Kamis malam Jumat. Namanya sholat takbiyatul ifti. Jadi sholat takbiyatul ifti ini sholat yang diajarkan kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Sehingga Sayyidina Ali itu baru 3 hari baca Quran langsung hafal. Itu sholat takbiyatul ifti. Nah jadi kalau tidak ada jenengan, tapi ada efek sampingnya. Efek sampingnya apa? Jenengan nak ngamalke sholat niki, niku nak boten maos Quran rasanya susah luar biasa. Kan? Ini efek sampingnya. Ini nak boten maos Quran susahnya luar biasa. Ini tak benar amal kita. Betul. Nah, pakai Alfian insya Allah 10 hari hari. Nah, pakai Suka insya Allah 7 hari hari. Kalau nak pakai Riyadhus Shalihin itu nggak sampai 3 bulan selesai Riyadhus Shalihin. Mengamalkan sholat takbiyatul ifti. Yang kedua, biar Quran itu semakin nempel dengan hati kita, yang paling utama adalah carilah guru yang punya sanad yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan cari guru sembarangan. Kalau jenengan cari guru, jangan tanya viralnya, tapi cari sanad. Zaid itu saya sangat Zaid, menceritakan saya sanad. Kalau di Mondawil Naus Elia menceritakan ditimbali kali bahwa dakwahnya itu betul ditimbali gelarnya apa betul ditanya Pak Ustaz punya sanad ihya betul? Punya saya. Kalau bertanya tidak sanad ihya kalau saking Mondok Boyo, saking Jaman, kalau yang satunya dari Pondok Gede, jadi tidak sama. Kalau bisa ngajar kita ihya ulumuddin di Indonesia dari. Di saya juga sama. Ketika diundang ke sana kita ada sanadnya ya kira-kira, sanadnya ya, sanad tertentu, ada sanad tertentu. Jadi benar-benar teruji. Itu yang kemudian penting sekali. Kita mencari guru, maka carilah al-isnad minad din, kalau al-isnad lakulah masyaallah. Carilah guru karena sanadnya, karena kalau orang berbicara tentang sanad ilmu, maka dia akan berbicara sesuai dengan nafsunya sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang ke-7 adalah mari kita semuanya tidak meninggalkan doa-doa Quran. Doa-doa Quran paling betul, Allahumma habbib ilainal Quran wa habbibil Qur'ana ilaina. Ya Allah, jadikanlah hatiku cinta pada Quran dan Quran yang kami cintai di karena Quran ini ada makhluknya, jadinya kita belajar. Jangan menghafal Quran, jadi kulturan ya. Kalau ini pondok tinggi menghafal Quran, terus belajar qiraat, terus belajar asyara sukro, arba'ata asyar, terus belajar jenis-jenis dan nama-nama malaikat yang menjaga tiap huruf Al-Quran. Yang malaikat Al-Khifah, malaikat Al-Hisha, malaikat Al-Shisha, malaikat Salihuna, malaikat Salihusa, malaikat Maslahusa, malaikat Abdul Wahid, malaikat Abdul Wahid itu belajar. Dan karena Quran ini ada malaikat yang menjaga di dalamnya, maka malaikat itu tergantung kita. Kalau kita orang yang baik, malaikatnya mencintai kita, maka kita mudah membaca Al-Quran. Nah, doa yang paling cara Al-Quran itu apa? Yaitu Allahumma arhamna bi tarkil ma'asiyah wa darma wa baikana wa jubna husnal madir bima yudhika'ana. Jadi doa yang langsung khas dari Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang yang ahli Quran biasanya jasadnya diberi untuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
masyhur ya. Kalau ini pas Pak Jokowi bangun kalau berkosono niko, itu nabrak makamipun murid-muridipun Yai Mustafa Munawir. Yai Mustafa Munawir itu muridnya Mbah Mulai Rakyat. Mursyid oleh Qadiriyah Nasrullah Khalidiyah. Nabrak dibongkar Bapak Ibu, 16 jenazahnya semuanya diberi utuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Mereka orang-orang ahli Quran. Kemudian Mbah Muhammad bin Sulaiman bin Zakaria itu ketika ada yang namanya di pulau. Nah, itu ketika dia meninggal dunia di selatannya itu pas dibuka kakinya itu masih diberi utuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Desember kemarin, Desember beberapa lama itu kalau ngaji di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan itu Martapura. Tempat pulau ini ada pembangunan materi PUPR. Itu dibongkar ada 49 jenazah utuh semuanya. Siapa mereka? Orang-orang yang hidupnya sibuk membaca Al-Quran. Kemudian kemarin kalau Pak Jokowi Solo Jogja, kami itu nyebutnya kalau Jokowi Solo Jogja, itu ada kurang lebih 9 jenazah itu yang diberi utuh dan setelah di cross check mereka adalah orang yang hidupnya ahli Quran. Maka mari kita semuanya cintai Al-Quran. Tapi perlu dipahami, di Quran tidak ada ayat manapun satu ayat pun yang mengajarkan pada kita untuk berdoa untuk diri kita sendiri atau anak kita dulu. Tidak. Doa pertama yang harus kita panjatkan untuk siapa? Untuk para pemimpin kita. Amin. Semua nabi yang sukses itu pasti dia memikirkan negaranya dulu baru memikirkan dirinya sendiri. Contoh, ada satu nabi namanya Nabi Ibrahim. Di dalam misalnya ada satu tafsir Jannatul Mustaq. Tafsirnya ini tebalnya 850 jilid. Satu jilidnya 1100 halaman dengan print untuk baca PDF yang print. Beliau mengatakan bahwasanya kenapa dinamakan Ibrahim, karena nabi yang satu ini itu nabi yang menjadi bapaknya para umat. Kenapa selalu memikirkan umat? Nah, kemudian apa? Nabi mereka berdoa itu Rabbana ja'al hadza baladan aminan. Negara dulu yang didoakan. Baru kemudian Rabbana inni askantu. Baru kemudian doa keluarga. Jadi semua nabi kalau berdoa pasti urusan negara, urusan pemerintah, baru urusan di dalam Imam Hambali yang dari kita. Imam Hambali pernah dikasih satu ditanya sama salah satu ulama ini. Ya Syekh, lau Allah Ta'ala doa mustajabatan. Andai kan jenengan diberi satu doa yang pasti mustajabah, jenengan itu minta apa? Apa jadi Imam Hambali? Imam Hambali mengatakan, ya Allah, semoga pemerintah di negaraku diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemerintah dulu. Makanya itu penting sekali. Makanya di pesantren kami setiap malam mendoakan pemerintah. Setiap malam mau dibuatkan mendoakan wali kota dan seluruh pimpinan kota Surakarta. Itu pertama, baru mendoakan kiainya, baru mendoakan yang lain-lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ke-8 dan terakhir, ini adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan khusus, Pak. Jenengan tidak akan pernah bisa mengganti kemuliaan Ramadan dengan bulan-bulan lain. Syekh Abdul Ma'ad bin Syekh wonten kitab Rahmatullah ngendika, man taraka sholata, man taraka ibadatan, barang siapa meninggalkan satu sholat tarawih atau meninggalkan satu puasa, lalu soma ila yaumil qiyamah, andaikan jenengan menggantinya dengan puasa sampai hari kiamat, jenengan tidak akan pernah bisa menyamai kemuliaan satu hari di bulan Ramadan. Maka jangan meninggalkan bulan Ramadan ini. Apalagi ini adalah tahun yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap ini, Mbak. Ini kenapa yang sukses nanti kosong, jangan. Nabi yang memecahkan rekor dunia, semua umatnya masih Islam kita Bapak Ibu. Nabi Nuh alaihi salam, satu nabi yang semua umatnya masuk ke Islam. Apa tiragatnya? Ini tafsir Munir dari Imam Nawawi, beliau itu riyadhah al-fasanatin illa khumsina 950 tahun nangis poso di mata Gusti Allah, ingin robila sadar. Ya Allah jadikan semua umat itu beragama Islam. Lebih dijabai setelah 950 tahun. Makanya Nabi ini dinamakan Nuh karena bahasa Persia air mata itu Nuh, makanya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi jenengan mungkin Pak Ahli, Nabi itu surga diamin ya. Niku kok kepanggil Nabi kok nangisan, niku langsung Mas sebenarnya Nabi Nuh gitu.
Terus berikutnya saja Sultan Agung bin Kanjeng bin Pandan Senopati bin Pemanahan. Pemanahan ini pernah matur dumateng bumi pun Sunan Kalijogo. Guru kersane Jawa niki gampil kalau dakwah ini kulo pripun. Sunan Kalijogo enggak tahu kamu sholat 1000 rakaat mboten Pak. Kamu baca Quran 1000 khataman mboten. Sunan Kalijogo mengatakan kamu harus puasa, riyadhah irakat puasa. Puasa pripun Pak? Sunan puasa seperti yang tidak di mana? Ya 22 tahun atau 20 tahun. Di mana puasanya? Kamu diam di salah satu dari 4 alas Mentau, Yogyakarta, alas Ketonggongali, alas Banyuwangi, alas Purwo Banyuwangi, dan alas Manado. Itu yang paling berat bagi guru. Sudah kamu saya beri alas Mentau saja. Alas Mentau itu jinnya paling berat. 22 tahun, 20 tahun nangis di situ puasa, pulang-pulang ke Solo mendirikan mata habis. Sampai sekarang Bapak Ibu kita harus bangga, belum ada orang yang sampai hari ini mengalahkan kealiman orang Solo. Sinten? Kanjeng Sayyidina Sultan Abdullah Maulana Muhammad Sayyidin Pamangkutun Sultan Nomor diterapkan Bapak Ibu. Di sana ada tulisan Jawa. Tulisanipun Fathul Mu'in, Fathul Wahab Tughfah. Jadi ada yang di mantra, betul mantra. Bahas yang ahli. Itu maksudnya apa? Fathul Mu'in, Fathul Wahab itu Fathul Mu'in. Karena saat itu tahun 1641 Masehi itu ada utusan dari Syarif Mekah datang ke Indonesia untuk memberikan satu sertifikat khusus. Ada orang di dunia ini yang hafal tidak kita Fathul Mu'in, Fathul Wahab itu Fathul Mu'in dan itu hanya ada di negara Indonesia. Sampai hari ini belum ada pendamping Bapak Ibu. Kita harus bangga karena sampai hari ini Hadratus Syekh masih dipegang oleh orang Indonesia. Siapa? Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Jadi Hadratus Syekh itu syaratnya mudah. Yang penting jenengan hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Ustaz Imam Hakim, Ustaz Abdul Hambal, Sunan An-Nasa'i, Al-Muwatta Imam Malik. Hafal jenengan berhak menyandang gelar Hadratus Syekh Qayyim. Hadratus Syekh. Nah, sampai sekarang belum ada yang memecahkan rekor beliau dari Mekah, belum ada. Kita harus berbangga bahwasanya orang yang IPK-nya paling tinggi sampai hari ini di Ummul Qura of University masih dipegang oleh orang Indo. Orang Cirebon itu yang IPK-nya tertinggi siapa? Profesor Dr. Said Agil Siraj. Itu orang-orang yang masya Allah luar biasa. Dan kita harus berbangga Pak. Kitab paling tebal, kitab kuning paling tebal itu masih karya orang Indonesia. Temu di Leiden of University. Ini Amsterdam of University ada perpustakaan Bapak Ibu, mantuk-mantuk karena basnas kita ke sana. Nggak ada dana ke sana. Nanti di sana ada kitab kuning setebal 2 km. Kalau izin pun mau dikembalikan ke negara kita, cuma syaratnya memang Presiden Jokowi harus memberi maaf secara terbuka kepada Belanda yang telah menjajah negara Indonesia. Belum ada satu partai yang keluar dari itu. Tapi kalau daripada itu kita punya kitab kuning setebal 2 km. Mbah Kiai itu Mbah Kiai Bisri Mustafa 128 judul. Mbah Kiai Darat Semarang ada 112 judul. Mbah Kiai Mahfud Termas ada kurang lebih 97 judul. Satu judulnya itu Asyatul Muslim dalam Muslim. Itu karya siapa? Ulama Indonesia. Ketika saya kuliah di Yaman, itu yang dikaitkan sama Syekh. Dan dia kita apa? Tafsir Munir. Karya siapa? Ulama Banten. Beliaunya Kiai Ma'ruf Amin, yaitu Imam Mahdi. Beliau juga ngaji dari tertentu kitab Sirajul Talibin, Syarh Minhajul Abidin. Karya siapa? Mbah Jampes, Mbah Yayasan Jampes. Jadinya menarik kuliah S1 di jurusan ilmu tafsir yang ada di mana itu? Di Al-Azhar University ada kitab bagus di sana. Kitabnya berjudul Jamul Bayan bin Khulasatul Suwal 3 jilid. Karya siapa itu? Ulama Maromo, Mesir, Bruten, karya orang Tegal Sari, Kiai Haji Muhammad bin Sulaiman bin Zakaria. Masnya Baruza. Itu Masya Allah. Itu semuanya adalah ulama dari berasal dari negara Indonesia. Dan tentunya yang tahu, Imam Mekah pernah dikatakan kurang lebih 30 tahun sejak Mbah Khotib Sambas, Mbah Nawawi, dan itu adalah ulama Indonesia. Dan mereka semuanya adalah orang-orang yang ahli Quran. Semoga
dengan apa yang kita laksanakan di malam hari ini, benar-benar kota Surakarta kelak menjadi kota Quran. Kalau Pak Rudi dulu pernah mencetuskan kota Solo, kota Sholawat, maka mungkin nanti Mas Aswati itu kota Surakarta, kota Al-Quran. Nanti Pak Sekda ya, dijadinya Pak. Berkata Allahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yai atas persiapan yang sangat luar biasa dan tentu dengan berkat masukannya, dengan semangat dan tentu pada ini adalah sudah menjaga acara yang terakhir dan mari kita akhiri dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.